Selamat pagi, saudara-saudara semua. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Selamat Pak. pagi, Pak. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Ini teman-teman dari UNY, saya kenalkan kawan-kawan dari Universitas Patimura Ambon ya. Kemarin saya sudah sampaikan ke Pak Dr. Samuel. Teman-teman dari Universitas Patimura nanti akan bergabung dalam satu sesi ini. Lalu nanti juga kawan-kawan dari Universitas Negeri Yogyakarta akan juga diajak bergabung dalam perkuliahan dengan Pak Dr. Samuel saat nanti membahas isu kajian pendidikan kewarganegaraan. Oke, saya coba cek dulu di ruang Zoom ini. Sudah hadir cukup banyak, ada 76 peserta, baik dari UNY maupun dari Universitas Patimura Ambon. Baik, 75, jadi 76 dengan saya, termasuk saya. Baik, kita punya waktu yang terbatas. Di Zoom, saya mengagendakan sampai dengan pukul 9.30. Kebetulan nanti jam 10 kami juga ada rapat, jadi oke lah kita maksimalkan jam 8 sampai jam 9.30 secara ringkas, dan nanti teman-teman baik dari Universitas Patimura Ambon maupun dari Universitas Negeri Yogyakarta bisa saling menyapa dan bisa saling mengenalkan diri nanti dalam tempo yang lain. Tapi untuk saat ini kita akan efektifkan dulu waktunya. Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa baik dari Universitas Negeri Yogyakarta maupun dari Universitas Patimura Ambon. Alhamdulillah, syukur kita panjatkan kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Kuasa. Pagi hari ini di ruang virtual kita bisa bertemu kembali dengan kondisi yang lumayan cerah ya. Di Yogyakarta suhunya agak panas, matahari cukup terang. Saya tidak tahu kalau di Ambon cukup terang, Mbak Selshe atau Mbak siapa ini? Mbak Brita Gemelia. Di Ambon mataharinya banyak, Pak Dokter. Ya, oh Pak Samuel, gimana Pak Samuel Patra? Ya, di Ambon mataharinya ada 5 Pak Dokter. Jadi oh gitu. Sekali. Matahari apa saja Pak Samuel? Mataharinya ada 5. Ya, matahari di pusat kota ada 5. Oh gitu ya. Satunya yang di atas. Wah, ini banyak sekali. Berarti pasti hangat sekali. Atau sangat panas sekali? Sangat panas. Tapi kalau dibandingkan dengan Jogja, Jogja masih lebih adem, Pak Samsuri. Di Jogja nggak boleh ada surya kembar. Nggak boleh ada matahari kembar. Mataharinya cukup satu. Sultan Hamengkubuwono X. Gitu ya. Iya. Baik, terima kasih Pak Dr. Samuel. Sudah membersamai. Ini kebetulan sudah lagi mau siap-siap mulai nih Pak Dokter. Izin. Ini multitasking ya Pak Samuel, multitasking. Baik. Terima kasih Pak Dokter. Oke, ya kita nanti lanjut. Silakan Pak Samuel menjalankan tugas memimpin rapat senat dulu. Terima kasih Pak. Ya oke. Bapak, teman-teman semua, para mahasiswa, sebelum kita mulai, kita coba tundukkan kepala, heningkan pikiran, dan kita berdoa, mohon kepada Allah Tuhan Yang Maha Kuasa, supaya kegiatan yang kita lakukan pagi ini bisa berguna dan memperoleh manfaat yang sebanyak-banyaknya, sebaik-baiknya. Mari kita mulai dengan berdoa sesuai agama dan keyakinan kita masing-masing. Silahkan. Terima kasih. Teman-teman semuanya, sebagai bahan pembuka, jadi nanti mohon izin kawan-kawan yang tidak atau belum diberi kesempatan untuk bicara, nanti di-mute dulu
fasilitas Zoom-nya ya. Jadi silahkan di-mute secara personal. Mbak Intan atau Mas atau Mbak yang lain, mohon nanti di-mute dulu supaya kawan-kawan yang lain juga tidak merasa terganggu. Baik, dalam pertemuan ini saya perlu sampaikan kepada kawan-kawan dari Universitas Patimura bahwa di Universitas Negeri Yogyakarta kami ada program studi pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Dan kebetulan teman-teman yang dari Universitas Patimura ini adalah peserta mata kuliah PKN dari program studi pendidikan guru sekolah dasar ya, kelas A, begitu. Sedangkan yang dari UNY, dari Jogja, ini program studi pendidikan kewarganegaraan, program studi pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, semester 3, kelas B. Jadi nanti kalau ada hal-hal yang kurang bisa nyambung, nanti bisa dikomunikasikan. Di samping itu juga perlu teman-teman perhatikan bahwa mata kuliah di Prodi S1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan ini. Oke, baik. Mbak Intan boleh di-mute dulu? Kalau enggak saya dari sini sebagai host akan mute ya. Oke. Baik. Baik, saya lanjutkan lagi. Jadi di program studi S1 PPKN ada mata kuliah untuk prodi yang namanya juga pendidikan kewarganegaraan. Di samping ada mata kuliah MKU, mata kuliah universiter yang berlaku secara umum di seluruh prodi-prodi di universitas. Nah, mata kuliah pendidikan kewarganegaraan prodi ini antara lain membekali para lulusan kami, terutama S1 PPKN, sebagai calon guru pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Itu gambaran umum, sehingga nanti Pak Dr. Samuel bisa mensinkronkan ketika nanti topik-topik pembelajaran hubungannya dengan PKN persekolahan. Karena di Oke. Karena di kurikulum persekolahan, terutama sekarang kurikulum 2013, untuk level pendidikan dasar dan menengah, berlaku kurikulum 2013 yang nomenklaturnya dikenal dengan pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Sedangkan untuk sekolah dasar, nomenklatur PPKN, pengajarannya masuk dalam apa yang disebut dengan pembelajaran tematik terpadu, di mana kajian PPKN diintegrasikan dengan beberapa mata pelajaran dalam tema-tema yang sama, mulai dari kelas 1 sampai kelas 6. Sedangkan untuk level pendidikan sekolah menengah pertama sampai dengan sekolah menengah atas, pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan diajarkan secara tersendiri sebagai mata pelajaran yang diajarkan dari mulai kelas 7 sampai dengan kelas 12. Pada sesi pertemuan ini, kebetulan di UNY sudah masuk pada pertemuan ke-10 seharusnya ya. Tapi untuk topik pengajaran di perkuliahan kami, kebetulan di masa pandemi ini menggunakan satu fasilitasi yang dikenal dengan BSmart, yaitu model Learning Management System yang digunakan untuk para peserta, terutama mahasiswa, yang dalam kondisi pandemi kemudian dipakai untuk menjembatani persoalan teknologi karena tidak mungkin dilakukan dalam masa pandemi ini untuk kelas tatap muka secara langsung atau luring. Sehingga merespons kondisi pandemi ini, kami di Universitas Negeri Yogyakarta, meskipun sebelumnya sudah dikembangkan BSmart, tapi setelah era pandemi ini BSmart dimaksimalkan penggunaannya. Selain BSmart, kami juga menggunakan Google Classroom, sehingga mungkin teman-teman di UNY juga beberapa waktu awal juga menggunakan Google Classroom. Dan setelah
kemarin mapan stabil, kemudian kami coba pindah ke fasilitas Bismart. Fasilitas Bismart mungkin bagi teman-teman dari Universitas Patimura, barangkali sebentar saya akan kenalkan dulu fasilitasinya, sehingga nanti harapannya bisa memudahkan kawan-kawan yang di Universitas Patimura untuk mencermatinya. Kalau syukur-syukur ya nanti bisa belajar bersama ya. Oke, jadi mohon izin teman-teman mahasiswa dari UNY, saya mengenalkan secara ringkas bagi teman-teman dari Universitas Patimura. Jadi di kami ada beberapa topik, ya ini Bismart-nya. Jadi ini mata kuliah yang sebenarnya bisa diakses oleh kawan-kawan seluruh mancanegara, bahkan mungkin tidak hanya Indonesia. Jadi ini kebetulan saya sengaja buat open access, tetapi kalau mau membaca tugas atau diskusi harus login dulu sebagai tamu untuk bisa mengakses seluruh komponen-komponen ini. Dan kebetulan pada pagi ini seharusnya kita sudah masuk pada poin materi ke-8, yaitu pendidikan kewarganegaraan dalam konteks globalisasi ya. Jadi ini yang harapannya nanti dibahas pada pagi ini. Tapi oke lah, sambil berjalan, saya nanti juga akan men-share poin-poin materi yang sebenarnya sebagian sudah saya sediakan di staff site saya. Jadi di staff site saya ada materi-materi yang bisa kawan-kawan akses. Misalnya nih, jadi ini misalnya ketika saya bicara tentang kurikulum PPKN di kurikulum 2013 untuk SD sampai menengah. Ini juga saya sudah buatkan teks materinya. Jadi kalau di UNY, mungkin teman-teman di UNY bisa akses. Misalnya ketika bicara tentang isu-isu pendidikan kewarganegaraan, baik lokal maupun global, ini juga kita bisa akses di subsite saya yang tersedia di UNY. Jadi ini subsite saya. Jadi Anda bisa cek webnya staff.new.uny.ac.id. Lalu cari, kalau belum hafal, cari nama depan saya, S. Samsuri gitu ya. Baik, saya akan masuk pada poin awal, tetapi sebelum saya masuk, saya ingin bertanya pada teman-teman dari Universitas Patimura. Ketua kelasnya siapa ini ya? Yang dari Universitas Patimura, ketua kelasnya siapa? Romi. Saya, Pak. Oh, Romi. Oke. Silakan Mas Romi. Bisa dijelaskan sampai minggu ini di Universitas Patimura topik apa yang sudah dipelajari? Ya, Romi, silakan. Halo. Atau perwakilan kelas ini boleh disebut atau dijelaskan di Universitas Patimura topik apa yang sudah Anda pelajari sampai dengan minggu ini? Oke, silakan. Elvi barangkali? Atau Selsha atau Misha? Atau di sini ada namanya Cindy Makapuan. Silahkan. Atau Heni. Heni mau menjelaskan, Heni? Heni Tibali? Sampai dengan minggu ini, topik materi apa yang sudah dipelajari? Oke, silahkan. Oke. Ya, dari teman-teman Patimura, saya mau bertanya, di minggu ke-8 ini, topik materi apa yang sudah Anda pelajari sampai dengan minggu ke sekarang ya, awal November ini?
Oke, masih sunyi ini? Masih belum ada yang coba merespon. Marta Vina, boleh Anda merespon? Silakan Marta Vina. Di awal November ini sudah materi apa saja yang dipelajari Mbak Marta Vina? Oke, masih belum siap. Saya ingin beri kesempatan satu saja. Anda boleh raise hand. Anda boleh raise hand. Di sini ada kode raise hand-nya. Siapa yang mau menjawab pertanyaan saya? Sampai dengan awal November ini, di Universitas Patimura, topik kelas PKN Anda sudah masuk pada topik materi apa? Silakan, raise hand saja, biar saya bisa lihat. Oke? Iya, Pak. Ya, silakan. Topik materi yang kami bahas sampai sekarang itu di bagian materinya bagaimana hakikat pendidikan kewarganegaraan dalam mengembangkan kemampuan utuh sarjana atau profesional. Oke. Terus masih ada lagi? Ada poin-poinnya, Pak. Ada 1 Boleh penelusuran. di-share screen, Mbak Misha? Boleh di-share screen? Ini open untuk Anda kalau mau share screen. Oh, tidak ya, karena pakai HP, nggak bisa ya? Oke. Nggak bisa, Ya, Pak. ya, silakan. Teruskan aja Mbak Misha. Materi yang pertamanya menelusuri konsep dan urgensi pendidikan kewarganegaraan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Baik. Kedua, alasan mengapa diperlukan pendidikan kewarganegaraan. Bagus. Ketiga, menggali sumber historis, sosiologis, politik tentang pendidikan kewarganegaraan di Indonesia. Keempat, membangun argumen tentang dinamika dan tantangan pendidikan kewarganegaraan. Kelima, mendeskripsikan esensi dan urgensi pendidikan kewarganegaraan untuk masa depan. Keenam, rangkuman hakikat dan pentingnya pendidikan kewarganegaraan. Ketujuh, praktik kewarganegaraan, Pak. Sekian, Pak. Oke. Terima kasih Mbak Misha. Wah, luar biasa ya. Ya, Pak. Sangat bagus dan nanti bisa kita ambil pelajaran baiknya untuk kami di Yogyakarta juga. Baik, tentang hakikat ya, hakikat pendidikan kewarganegaraan. Ini saya pikir sangat relevan juga dengan pembicaraan aspek-aspek ontologis atau hakikat dari apa yang harus kita pelajari dari pendidikan kewarganegaraan itu sendiri. Jadi kalau kawan-kawan dari Universitas Patimura misalnya membuka bagian file yang ada hubungannya dengan topik pertama kami, nanti ada topik yang membahas secara khusus tentang bagaimana atau PKN itu konsepnya seperti apa misalnya ya. Jadi nanti kita juga bicara struktur keilmuan PKN. Ya, jadi ini dia. Jadi kita juga bicara struktur keilmuan PKN. Teman-teman bisa unduh linknya. Kemudian bagaimana pengembangan kurikulum inti, kajian PKN sebagai disiplin ilmu, dan PKN sebagai konsep kajian persekolahan. Jadi ini saya kira nanti kita bisa elaborasi secara mendalam, termasuk juga konteks PKN di Indonesia ya. Tadi bagaimana kebijakan PKN untuk membangun warga negara yang handal di masa depan, dan juga menyiapkan generasi masa depan yang responsif, bertanggung jawab, dan memiliki kompetensi yang memadai dalam sistem politik nasionalnya. Dan ini saya pikir kawan-kawan di Jogja maupun di Ambon bisa nanti saling melengkapi ya. Baik, selain Mbak Misha, ada lagi yang mau melengkapi? Silahkan kawan-kawan yang lain dari Patimura. Oke, baik. Sebelum saya masuk, teman-teman dari Jogja, silakan lambaikan tangan untuk tanda bahwa Anda menyambut kawan-kawan dari Ambon. Silakan. Oke, sudah semuanya?
teman-teman dari Jogja lambaikan tangan untuk menyapa, selamat datang ya, berjumpa walaupun secara virtual. Oke, terima kasih. Teman-teman dari Ambon, silahkan juga membalas sapaan dari kawan-kawan Jogja. Oke, silahkan. Mungkin 5 detik, nggak terlalu lama ya. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan perjumpaan secara virtual ini berguna bagi teman-teman untuk menjalin persaudaraan, persahabatan, dan juga barangkali kekeluargaan di masa depan. Kalau memang berjodoh ya, ini teman-teman baik putra maupun putri bisa saling menyapa. Baik, saya akan langsung pada topik materi inti tentang bagaimana pendidikan kewarganegaraan dalam konteks globalisasi ya. Jadi saya akan mencoba menyampaikan poin-poin yang saya sampaikan dalam waktu singkat, dan mudah-mudahan nanti materi ini bisa membantu kawan-kawan untuk memahami konteks pendidikan kewarganegaraan dalam pusaran globalisasi ya. Baik, sebelum saya sampai pada materi pokok ini, saya ingin bertanya pada teman-teman semua, apa yang Anda pahami tentang globalisasi? Saya yakin kawan-kawan sudah banyak membaca, mendengar, bahkan atau mendiskusikan tentang apakah globalisasi itu. Oke, kalau ada yang ingin menanggapi, silakan raise hand. Silakan. Ada? Saya, Pak. Ya. Saya, Pak. Raise hand ya, satu-satu coba. Oke. Ini ada yang mantul suaranya, mungkin 2 alat ya. Salah satu di mute. Oke, silakan. Ya, silakan. Oke, ini yang raise hand. Sebentar, saya lihat. Rindang Zahra Faradis. Oke, silakan Rindang dulu. Nanti setelah itu Arif. Ya, silakan. Rindang, Mbak Rindang. Apa yang Anda pahami tentang globalisasi? Silakan. Halo, Rindang. Halo. Oke, tidak ada respon. Saya persilakan Arif. Oh, oke. Maaf, Pak. Oh ya. Putus-putus. Bagaimana? Ya, saya tadi menanyakan pada seluruh peserta, apa yang Anda pahami tentang globalisasi? Menurut saya globalisasi itu, aduh sebentar Pak. Gue tentang penyeluruhan, jadi seluruh dunia itu tuh dapat tercampur begitu Pak. Aduh. Dalam satu Maaf perspektif. Pak, saya sedang fokus Pak. Oke. Terima kasih Mbak Rindang. Surya, silakan. Arif Surya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Sebelumnya saya mohon maaf belum bisa open cam karena sinyalnya tidak mendukung, Pak. Baik, silakan. Di Lampung lancar aja ya. Alhamdulillah lancar, Pak. Menurut saya globalisasi itu adalah suatu proses mendunia atau menjadi dunia menjadi satu. Jadi di antara berbagai macam negara, terus bahkan benua itu tidak ada batas, Pak. Dikarenakan sekarang dengan adanya teknologi yang mutakhir seperti itu, Pak. Baik dalam hal ibaratnya sosial, politik, ekonomi, bahkan pendidikan seperti itu. Contohnya saja sekarang dalam pandemi seperti ini banyak mahasiswa yang konteksnya beliau berkuliah di luar negeri, namun dikarenakan harus balik ke Indonesia, tapi mereka tetap bisa menjalankan perkuliahan seperti itu juga, Pak. Terus seperti para
pemerintah negara itu banyak yang melakukan konferensi atau rapat melalui media online. Itu merupakan salah satu dampak dari adanya globalisasi, Pak, di bidang pemerintahan dan juga teknologi. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Mas Arif. Ada lagi teman-teman yang lain? Ini tadi saya lihat ada Romi Maliti yang akan bicara. Silakan. Atau teman-teman dari Pak, Universitas terima Patimura. kasih. Ya, silakan. Terima kasih atas kesempatan. Ya. Globalisasi adalah suatu integrasi internasional yang terjadi karena pertukaran pandangan dunia. Fenomena ini melibatkan integrasi ekonomi, budaya, kebijakan pemerintah, ekonomi, ilmu pengetahuan, dan gerakan politik di seluruh dunia. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Mas Romi. Saya minta lagi, ada lagi yang lain. Silakan. Ada lagi? Saya, Pak. Ya, acungkan raise hand, coba. Biar. Olivia Behuku ya. Silakan, Mbak Olivia. Iya, Pak. Globalisasi merupakan interaksi dan integrasi yang dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah dalam skala global atau dunia. Globalisasi dapat terwujud oleh karena adanya pandangan positif terhadap interaksi yang dilakukan secara global. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Mbak Olivia. Oke. Saya beri kesempatan lagi dari teman-teman di Universitas Patimura. Saya persilahkan. Ada? Saya, Pak. Oke, Mbak Intan Bakhtiar ya. Silakan, Mbak Intan. Globalisasi adalah suatu hubungan sosial yang mendunia kemudian terhubung satu lain atau tempat bisa berdampak juga di tempat yang lainnya. Oke, bagus. Oke, Mbak Intan. Menarik nih, sudah ada titik singgung yang menemukan isu yang sama, bahwa globalisasi ada satu konsep borderless, tanpa batas ya, space and time, antara ruang dan waktu yang dihubungkan oleh satu kepentingan yang bersifat mendunia. Oke, terima kasih. Ada satu lagi saya minta. Siapa? Silakan. Iya, saya Pak. Saya, Pak. Oke, Silva Sumina. Silakan, Silva. Ya, jadi globalisasi itu proses di mana datang atau munculnya sesuatu. Bisa budaya, iptek, kuliner, gaya hidup, dan lain-lain yang diterapkan di suatu daerah, tetapi lama-kelamaan menyebar ke seluruh dunia hingga masuk ke dalam dunia kita, seperti handphone yang merupakan produk asing. Oke. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Silva. Terima kasih. Ya, sudah mempertajam tentang bagaimana konsep globalisasi. Terima kasih. Untuk sementara, saya yakin kawan-kawan sudah punya narasi yang lengkap tentang apa konsep pokok dari globalisasi. Dan kalau kita lihat, memang ada perdebatan akademik sebenarnya tentang apa itu globalisasi. Pada awalnya, ini mirip dengan perdebatan kisah orang buta dan gajah tentang globalisasi ya. Ada yang menganggap globalisasi itu hanya di sektor ekonomi, budaya, teknologi, atau bahkan mungkin transformasi sarana komunikasi dan telekomunikasi yang tanpa batas. Tapi oke lah, debat akademik tentang globalisasi saya kira itu sebagai cara untuk memperkaya cara pandang kita, perspektif kita yang mungkin karena sudut pandang yang beragam itulah kemudian menyebabkan globalisasi memiliki berbagai definisi. Namun ada beberapa penciri yang bisa kita catat atau kita tengarai ya, indikator apa itu globalisasi. James Rusnall mendefinisikan globalisasi dengan berbagai apa yang disebut dengan proses dinamik yang terpragmentatif ya, kondisi yang terbagi-bagi dalam kerangka
menyatukan atau mengkoneksikan seluruh hubungan kebudayaan, teknologi, ilmu pengetahuan, bahkan juga soal-soal yang remeh-temeh ya. Misalnya kalau kawan-kawan ingin melihat isu di Hollywood tentang artis ya, itu kan dalam sekejap kita bisa melihat, membaca, misalnya artis A di Hollywood sedang melakukan apa. Atau kalau kawan-kawan yang suka dunia Korea, drama Korea misalnya, tampilan budaya yang dimunculkan oleh para selebriti Korea, ya mungkin teman-teman ada yang bisa menyanyikan lagu-lagu Korea. Ya biasanya penggemar artis-artis seperti itu ya. Tapi saya nggak hafal. Tapi saya yakin di antara kawan-kawan sudah juga tahu bahwa perubahan dunia menjadi sangat cepat kaitan dengan teknologi yang ini juga mengiringi proses globalisasi. Jadi saya coba adaptasikan dari Steger bahwa globalisasi bisa mencakup meningkatnya antar hubungan yang bersifat global atau intensifikasi yang cepat kaitan dengan hubungan dunia sosial ya tadi sudah disebutkan. Bahkan mungkin semakin padatnya atau ringkasnya hubungan antara ruang dan waktu sehingga tidak lagi berjarak. Jadi the compression of time and space ya. Ini yang kalau dalam bahasa komputer data itu menjadi sangat kecil sekali, sangat mapat, tidak lagi butuh ruang yang besar. Dan ini jarak menjadi sangat tipis, tidak lagi tidak lagi menjadi penghalang. Ya. Dan tentu saja globalisasi memiliki proses yang bercampur antara pengaruh ekonomi maupun politik ya. Dan teman-teman kalau bicara tentang sekarang misalnya yang lagi tren Undang-Undang Cipta Kerja ya yang sudah disahkan kemarin dan sudah ditandatangani oleh Presiden, itu kan membayangkan satu proses keterbukaan ekonomi oleh pemerintah, di mana ada sektor-sektor yang itu ada pengaruhnya dengan proses globalisasi ekonomi. Dan itu orang, barang, ya, jadi ada orang, barang, dan jasa, itu bisa mengalir dari berbagai arah ke satu titik karena proses-proses globalisasi ekonomi. Dan ini saya pikir nanti ada nilai yang bisa kita lihat, aspek positif maupun negatifnya. Meskipun barangkali pandangan yang lain mengatakan bahwa globalisasi bisa jadi menjadi common enemy, musuh bersama. Tetapi juga globalisasi menjadi ruang bersama untuk bisa hidup bersama-sama. Oke, ada beberapa literatur yang mungkin teman-teman nanti bisa akses ya. Jadi misalnya yang saya ambil dari Manfred Steger, lalu ada dari John Boy dan Lehner, kemudian ada dari David Hall dan Anthony McGraw, Malcolm Waters misalnya, dan seterusnya yang nanti kawan-kawan juga bisa akses seluruh sumber ini. Dan kebetulan materi-materi ini tersedia secara digital. Baik, kaitan dengan perspektif globalisasi, tadi teman-teman sudah mencoba melihat bagaimana globalisasi dimaknai sebagai proses ekonomi, politik, bahkan budaya ya. Jadi, tapi di sisi lain globalisasi adalah global lonely bahkan ya, global. Jadi hanya menjadi dunia itu menjadi satu dan ini tidak menarik. Jadi seolah-olah hegemoni budaya, hegemoni politik itu menjadikan dunia seolah-olah monoton, satu versi saja, dan versi yang mendominasi adalah kekuatan kapital, kekuatan ekonomi pasar gitu ya. Sehingga ada yang menyebut bahwa globalisasi adalah bentuk neoliberalisme ekonomi yang bersifat mondial, mendunia. Jadi globalisasi dari aspek ekonomi tentu saja ada yang menyebutnya sebagai satu proses neoliberalisme dalam perspektif ekonomi. Tapi dalam perspektif politik, globalisasi kan menghadapi satu
proses yang kehilangan musuh atau lawan tanding. Di masa Perang Dingin, barangkali pertarungan ideologi masih jelas antara blok Barat maupun Timur, antara apa yang disebut dengan liberalisme kapitalisme Barat dengan sosialisme komunis di sisi Timur. Dan waktu itu ya posisinya masih jelas bisa dikelompokkan. Walaupun di luar itu ada dunia ketiga yang kemudian membentuk gerakan non-blok ya. Dan Indonesia salah satu pilihannya adalah ikut gerakan non-blok. Lalu dalam proses budaya, kita melihat bahwa globalisasi menampilkan tampilan budaya yang kesannya tunggal ya. Jadi kalau ada yang baru dari Prancis, kemudian diikuti oleh seluruh dunia menjadi satu seolah-olah. Apa yang tren di Korea, kemudian diikuti oleh generasi-generasi yang lain di luar Korea. Sebagai contoh misalnya siapa? Blackpink ya, apa? Oh, saya nggak hafal itu. Terus drama Korea misalnya, atau yang dari Hollywood misalnya. Tiba-tiba kemudian menjadi tren karena dia dipromosikan oleh media telekomunikasi, televisi, internet, dan seterusnya, yang kemudian menjadi tren di seluruh dunia. Lalu globalisasi juga sebagai sebuah ideologi, ini yang menarik, karena ideologi ini kemudian dikenal dengan apa yang disebut dengan globalism. Ya. Oke, globalism. Saya coba pinjam dari Steiger. Globalism ini ada 6 klaim yang pokok, ya, bahwa pertama, globalisasi adalah tentang liberalisasi dan integrasi global pasar. Ini yang ada hubungannya dengan globalisasi sebagai aspek ekonomi. Lalu ini juga ditandai bahwa liberalisasi menjadi satu prasyarat bagi adanya globalisme, ya. Dan ini di beberapa negara dianggap sebagai ancaman karena aturan pasar global acap merugikan pasar domestik. Contoh yang paling menonjol adalah hadirnya World Trade Organization, WTO, WTO. Jadi WTO menerapkan standar-standar pasar yang dalam beberapa hal merugikan negara-negara berkembang. Kenapa? Karena ternyata ya WTO lebih banyak protektif terhadap kepentingan-kepentingan pasar besar seperti di Uni Eropa atau Amerika Utara, bahkan kawasan Asia Pasifik, liberalisasi ekonomi ini juga dalam taraf tertentu, misalnya di Asia, Cina banyak diuntungkan dengan proses globalisasi ekonomi, gitu ya. Lalu yang kedua, bahwa ada klaim bahwa globalisasi itu ya nggak bisa kita mundur ya. Jadi globalisasi itu memang satu kenyataan yang tidak bisa kita elakkan ya. Jadi mau tidak mau kita harus menerima. Dan ini yang kemudian menjadikan seolah-olah globalisasi adalah sesuatu keniscayaan, sesuatu yang harus diterima tanpa prasyarat. Walaupun di beberapa bagian justru globalisasi juga harus mengadopsi bahkan menerima keragaman budaya yang kemudian ada yang disebut dengan lokalitas ya. Jadi sekarang berkembang satu pemikiran yang sebenarnya sudah cukup lama populer, yaitu bertindak secara lokal dan berpikir secara global. Itu kan tren yang sudah menjadi bagian keseharian masyarakat dunia ya. Sehingga kalau di dalam konteks budaya, justru aspek-aspek multikulturalisme dalam kerangka globalisme itu menjadi satu poin penting tentang rekognisi atas perbedaan, rekognisi terhadap kemajemukan. Dan ini yang kemudian menjadi cara untuk menegasikan globalisme atau globalisasi yang seolah-olah bahwa dunia ini tunggal, satu ya, dalam arti didominasi oleh satu arus utama budaya dunia. Nah, kemudian yang ketiga, klaim tentang globalisme adalah bahwa tak seorang pun dalam kondisi ini yang dalam globalisasi itu tanpa biaya, tanpa satu pengorbanan ya. Jadi globalisasi ini tentu saja ada prasyarat-prasyarat yang setiap orang harus berkorban ya.
Dan ini tentu saja banyak sekali pengorbanan yang harus dilakukan di era globalisasi ini. Dan tentu saja yang sangat merugikan adalah aspek konsumerisme. Jadi konsumerisme budaya, konsumerisme ekonomi, ini juga menjadikan betapa globalisasi menjadi satu ancaman. Yang keempat, klaim bahwa globalisasi menguntungkan bagi setiap orang. Ini oke lah. Dengan hadirnya teknologi semacam Zoom ini, kita kan bisa berjumpa ya, Mbak Elvi, Mbak Ria, ya, yang dari Ambon misalnya, atau tadi Mas apa tadi, yang dengan teknologi kita dipersatukan, dan ini keuntungan borderless ya, tanpa harus naik pesawat ke Ambon jumpa dengan kawan-kawan di Unpati ya, tapi cukup dengan teknologi ini kita bisa bertemu virtual. Jadi globalisasi dalam perspektif klaim ini menguntungkan bagi setiap orang, dan itu nilai tambah dari adanya kesadaran pentingnya masyarakat global ini. Lalu yang kelima, globalisasi juga menjadi sarana untuk menyebarkan demokrasi di seluruh dunia. Jadi ini yang kadang-kadang suka dikritik bahwa demokrasi itu siapa? Kalau demokratisasi itu punya siapa gitu. Karena parameter demokratis selalu ukurannya Amerika Serikat. Padahal di Amerika Serikat sendiri, apa yang disebut dengan demokratis tidak seperti yang kita bayangkan di Indonesia atau di dalam konsep lama di Yunani klasik ya. Di mana konsep one man, one vote ternyata di Amerika Serikat tidak seperti itu. Di Amerika Serikat dalam pemilihan presiden besok misalnya, mereka menggunakan electoral college. Jadi yang memilih calon presiden itu nanti ada calon orang-orang yang akan kita pilih dulu sebelum mereka memilih calon yang akan memilih calon presiden langsung itu. Jadi, kalau di kita kan langsung, ya betul-betul langsung seperti di zaman Yunani klasik atau di pedesaan kita yang memilih kepala desa, ya setiap orang langsung memilih orang calon kepala daerah, kepala desanya. Jadi ada yang menganggap bahwa globalisasi ya salah satunya adalah bagaimana demokrasi menyebar secara luas di dunia ini, dan itu aspek-aspek yang penting. Kemudian yang keenam, klaim globalisme adalah bahwa globalisasi memerlukan satu perang atas teror. Ini juga satu bahaya ya. Jadi globalisme yang sekarang menjadi tren misalnya, bahwa seolah-olah bahwa perang terhadap satu kelompok itu kemudian diklaim sebagai perang atas seluruh bagian dunia. Ketika George W. Bush menyerukan perang melawan terorisme pada bulan September 2001, setelah peristiwa 11 September itu, beliau menyampaikan satu pandangan yang memilih pilihan antara poros jahat atau poros orang-orang baik, yaitu bangsa-bangsa yang memilih mendukung terorisme atau memilih gerakan melawan terorisme. Sehingga kemudian seolah-olah dunia itu terbelah menjadi dua bagian secara binary, antara yang pro Amerika Serikat berarti mendukung perang melawan terorisme, tapi kalau anti Amerika Serikat berarti dia adalah teroris yang harus diselesaikan. Baik, nah 6 klaim ini tentu saja ada beberapa kelemahan ya, dan ini tentu saja tugas kita untuk mencermati bahwa klaim-klaim ini perlu divalidasi, perlu diuji, sehingga betulkah bahwa globalisme itu benefit everyone gitu ya, atau globalization benefits everyone gitu ya. Karena dalam praktiknya globalisasi ada yang terpinggirkan, ada yang termarginalisasi oleh pertarungan liberalisasi ekonomi, politik dalam konteks demokrasi ya. Dan apalagi biaya mahal dari globalisasi adalah hancurnya kearifan lokal. Karena apa? Seolah-olah bahwa dunia harus seragam dengan tren global. Oke. Lalu bagaimana dengan pendidikan kewarganegaraan abad 21 yang mungkin nanti ada topik tersendiri yang masuk dalam kajian PKN. Saya coba pinjamkan dari David Kerr yang mencatat sedikitnya ada sekitar 8 isu
yang mendukung bagaimana pendidikan kewarganegaraan harus diperkuat kaitan dengan era globalisasi ya. Jadi di era globalisasi ini kan gerakan orang lintas negara ini kan sangat cepat. Jadi kalau Anda di era sebelum pandemi itu kan bisa melihat bagaimana orang bisa berpindah-pindah dari satu negara ke negara lain dalam satu kesempatan yang sangat cepat. Di sisi lain juga di era globalisasi ada persoalan pentingnya recognition atau pengakuan tentang hak-hak penduduk pribumi dan kelompok minoritas. Ini tantangan yang menjadi bagian besar dari kesadaran global. Lalu di sisi lain juga kita melihat runtuhnya struktur politik dan kelahiran politik baru ya di masyarakat. Jadi era Donald Trump itu kan luar biasa, di luar dugaan. Kenapa seorang Trump bisa memimpin Amerika Serikat? Yang konon Amerika itu punya tradisi politik yang santun, yang dalam tanda petik mengedepankan patsun ya. Tapi kalau Anda lihat seorang Donald Trump kan bisa dilihat bagaimana profil politik yang beliau lakukan seperti itu. Lalu ada perubahan peran perempuan atau kaum wanita di dalam masyarakat. Ini saya kira seiring dengan gerakan feminis, ya, gerakan kesetaraan gender dan seterusnya, bagaimana ini juga menjadi satu tantangan tersendiri di abad 21 kaitan era globalisasi ini dengan pendidikan kewarganegaraan. Di sisi lain juga ada dampak ekonomi global yang juga berpengaruh terhadap pola-pola kerja. Jadi sekarang kalau Anda cermati di era pandemi misalnya, justru banyak pengangguran yang juga berdampak karena bukan soal pandemi saja, tetapi juga pasar kerja yang makin spesifik, ya, sehingga kalau hanya mengandalkan keterampilan-keterampilan tertentu yang sifatnya umum, maka ya akan kalah di era globalisasi ini. Apalagi dengan maraknya gagasan revolusi industri 4.0 ya. Sektor-sektor pekerjaan tertentu banyak yang tergerus oleh revolusi industri 4.0. Dan ini saya kira ada pengaruhnya di revolusi teknologi informasi dan komunikasi. Di samping itu tantangan yang ke depan adalah meningkatnya penduduk secara global ya. Indonesia sudah masuk pada peringkat berapa ini? 3 ya di dunia setelah India dan Amerika. Lalu terwujudnya atau terbentuknya kelompok-kelompok masyarakat yang baru di era ini, misalnya paguyuban itu kan juga mempengaruhi minat asosiasi, juga mempengaruhi concern terhadap isu-isu global. Di era pandemi sekarang, kalau di Jogja misalnya, sekarang banyak paguyuban goes sepeda ontel ya, atau sepeda bareng. Ya, dalihnya banyak ya, antara lain untuk mengurangi kejenuhan dan meningkatkan stamina. Ada tren yang lain yang seiring dengan globalisasi ya. Jadi ini soal rekognisi dan redistribusi dalam konteks multicultural citizenship ya. Jadi saya ambil dari Eisen dan Brunner bahwa ada isu-isu yang berhubungan dengan perjuangan mengenai bagaimana pembagian dan pengakuan kesempatan bagi kelompok-kelompok masyarakat ya. Isu HAM dan isu kewarganegaraan. Di samping ada konteks global citizenship versus cosmopolitan citizenship. Di sisi lain juga soal ketidakadilan global. Di samping ketidaksetaraan atau persoalan-persoalan yang tidak adil ini menjadikan kondisi masyarakat timpang. Soal globalisasi ada soal hubungannya dengan imigrasi. Ya. Jadi orang-orang pendatang kadang-kadang dalam konteks tertentu dianggap ancaman bagi kelompok pribumi atau penduduk tetap. Di sisi lain juga ada makin miris atas merosotnya partisipasi politik kaum muda. Karena kaum muda sekarang bergeser orientasinya tidak lagi pada soal-soal politik, tapi pada hobi, pada satu minat yang mungkin tidak terlalu penting pada urusan-urusan publik. Dan pada era akhir Perang Dingin, memasuki abad 21, banyak gerakan-gerakan rasial dan antidemokratis yang menjadi defisit ke konteks kehidupan kebangsaan dan keluargaan kita ya. Jadi kalau Anda lihat fenomena di
Amerika Serikat tentang Black Lives Matter ya. Jadi bagaimana orang-orang kulit hitam itu menjadi sorotan utama setelah peristiwa penganiayaan oleh polisi terhadap orang kulit hitam. Kemudian di Prancis misalnya sekarang soal isu SARA ya, kaitan dengan agama dan juga produk yang berhubungan dengan agama. Baik, jadi ini saya kira poin ringkas yang saya ingin ajak dulu untuk diskusi kita pada pagi ini sebelum nanti masuk pada isu krusial yang bisa kita bangun lewat PKN ini, bagaimana tentang masalah-masalah globalisasi. Jadi kalau di di topik ini kan sebenarnya ada bagaimana paradigma PKN dalam konteks globalisasi dan isu-isu globalisasi dalam PKN. Nanti saya coba susulkan sehingga teman-teman nanti bisa membacanya secara lengkap. Baik, sebelum saya lanjutkan, ada yang ingin ditanyakan dulu? Silakan. Atau ingin dikomunikasikan? Silakan. Kita masih ada punya waktu sampai pukul 9.15 ya. Jadi sekitar 25 menit lagi. Saya persilahkan. Saya berikan kesempatan dulu untuk bertanya. Silakan Mas dan Mbak. Kalau di Ambon apa panggilan Mas itu? Kakak? Kakak atau gimana? Nyong dan Nona. Oh gitu. Gimana? Nyong dan Nona. Oh, Nyong dan Nona. Oke. Silakan. Nyong dan Nona. Silakan. Ada yang ingin dikomunikasikan, silakan. Saya mau bertanya, Pak. Silakan, Olivia. Iya, terima kasih, Pak, atas kesempatannya. Di sini saya mau bertanya, bagaimana cara memanfaatkan globalisasi dengan baik? Baik, terima kasih. Bagus pertanyaannya. Tadi memang saya sebut bahwa globalisasi itu ibarat mata uang, bahkan mungkin juga, atau mungkin bukan mata uang, buah si malakama gitu. Tapi ada juga yang menganggap bahwa globalisasi itu bukan buah si malakama, karena dia masih bisa memberi hidup bagi setiap orang. Karena kalau buah si malakama kan, kalau tidak masuk globalisasi mati, kalau masuk globalisasi juga mengalami kerusakan gitu kan. Jadi saya kira, oke, jadi bagaimana menghadapi globalisasi supaya tadi yang dipersoalkan oleh Mbak Olivia ya, menjadi penting untuk kita semua. Sebelum saya tanggapi, ada yang mau merespon pertanyaan Olivia tadi? Saya Pak izin menambahkan atau memberikan jawaban. Silahkan Friska. Oke, baik. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Friska. Menurut saya, bagaimana cara kita menghadapi globalisasi sebagai generasi muda seperti itu ya, yang kita saat ini sangat dekat atau sangat berhubungan dengan adanya globalisasi, baik dari segi ilmu pengetahuan dan juga teknologi, sangat membantu kita di bidang salah satunya seperti ini ya, kita bisa belajar virtual karena adanya pandemi seperti itu. Menurut saya adalah yang kita harus miliki itu adalah penguatan di bidang justru lebih ke jati diri kita sendiri, tentang bagaimana cara kita memanajemen diri kita untuk mampu melihat globalisasi ini dari sudut pandang yang mana. Kita pasti sebagai seorang sivitas akademika, sebagai seorang mahasiswa, tidak perlu mahasiswa sebenarnya, masyarakat umum saja pasti sudah tahu mana yang baik dan mana yang buruk tentang globalisasi. Untuk kita sendiri, saya seperti contoh saya mahasiswa di bidang jurusan pendidikan kewarganegaraan dan hukum seperti itu. Penerapan nilai-nilai Pancasila dan juga rasa nasionalisme di dalam kehidupan sehari-hari itu merupakan salah satu bagaimana cara kita untuk menghadapi globalisasi ini. Seperti yang kita tahu, globalisasi ini dampaknya itu nantinya akan membawa kita kepada bagaimana cara kita melihat
dunia ini secara luas. Ketika kita tidak memiliki batasan, ketika kita tidak memiliki filter untuk menyaring adanya globalisasi ini, salah satunya kita sebagai pemuda Indonesia adalah melalui ideologi Pancasila dan penguatan nasionalisme dan nasionalisme kita, nantinya kita akan terbawa oleh arus globalisasi ini dan kita tidak akan mendapatkan manfaat positif dari adanya globalisasi, namun yang kita dapat adalah sisi-sisi negatif dari globalisasi yang tidak akan memajukan kita secara individu maupun bagi kita dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Seperti itu Pak dari saya. Oke. Terima kasih. Terima kasih Friska untuk menanggapi pertanyaan Olivia. Ada teman dari Universitas Patimura barangkali. Sonya Ruspana mau menanggapi? Silahkan. Ya, Sonya. Atau ada yang lain? Ya. Silahkan. Menarik. Tadi Olivia memantik pertanyaan tentang apa yang bisa kita lakukan terhadap globalisasi, karena tidak seluruh globalisasi berdampak buruk, tapi globalisasi sebenarnya ruang yang bisa kita pakai secara maksimal menjadi medan perjuangan kalau dalam bahasa patriotisme ya, karena sebentar lagi kita akan memperingati Hari Pahlawan ya. Jadi globalisasi menjadi arena yang bisa dipakai sebagai sarana untuk mengibarkan jati diri kita sebagai bangsa Indonesia yang bermartabat, berdaulat ya, yang itu kita tampilkan dengan seluruh potensi kekayaan alam maupun potensi sumber daya manusianya. Oke. Ya, kalau dalam konteks yang mikro sebagai seorang mahasiswa tentu saja apa yang bisa dilakukan dengan generasi muda, ya silakan Anda perkuat dengan segenap kemampuan dalam rangka menghadapi globalisasi ya. Kalau Anda misalnya di prodi PGSD, bagaimana Anda menyiapkan diri sebagai calon guru yang profesional di era globalisasi ini, sehingga saat di kelas tidak lagi kalah, maaf, bukan kalah ya, tidak kalah cepat dengan murid-murid kita di lapangan. Karena dalam konteks keseharian justru murid peserta didik informasinya lebih cepat mereka peroleh dibanding guru di saat sekarang, karena keseharian baik karena faktor keluarga, lingkungan, pertemanan ya, justru peserta didik lebih dulu memperoleh informasi itu daripada yang kita punya. Maka di era sekarang kalau Anda sebagai mahasiswa ya tidak hanya cukup dengan mengandalkan tingginya indeks prestasi kumulatif ya IPK, tapi juga membekali soft skill. Soft skill itu apa saja? Kemampuan kolaborasi, membangun empati, teamwork yang solid gitu ya. Sehingga di era globalisasi ini Anda tidak bisa hidup sendirian. Tidak bisa Anda cukup asik dengan gelimang kecukupan hidup untuk Anda sendiri, tetapi dengan soft skill yang dibangun, harapannya Anda memiliki kepedulian, kepekaan sosial, dan tentu saja memiliki apa yang disebut dengan tanggung jawab global. Jadi isu-isu global, misalnya krisis lingkungan hidup ya, soal ozon, mungkin teman-teman cukup paham ya. Jadi rumah kaca, efek rumah kaca, itu kan salah satunya adalah bagaimana ozon yang kita punya di planet bumi ini mengalami krisis karena polutan yang terjadi di muka bumi. Dan gerakan yang paling sederhana di tingkat lokal adalah bagaimana kita membangun keramahan hidup dengan lingkungan, dan salah satunya adalah tidak membakar bahan-bahan tentang plastik ya, atau bahkan mungkin tidak mengkonsumsi atau tidak menggunakan fasilitas-fasilitas yang sekali pakai dari bahan-bahan plastik yang kemudian dalam berbagai tempat kadang-kadang plastik ini dijadikan alasan sebagai sebab terjadinya polusi udara, atau mungkin konsumsi bahan bakar yang mungkin teman-teman kalau pakai kendaraan bermotor ya, itu ya
Anda perlu sadari bahwa bahan bakar fosil BBM itu sampai kapan bisa kita pakai? Kalau kesadaran kita tentang krisis ekologi, krisis lingkungan tidak dimulai dari yang kecil, dari lingkungan terbatas kita, mungkin dalam jangka tidak terlalu lama kita akan mengalami satu krisis global yang diakibatkan dari tiadanya sumber bahan bakar fosil dari bumi ini ya. Atau kalau kita ingin bandingkan misalnya soal kemiskinan ya. Jadi kemiskinan juga sekarang bisa jadi karena ada banyak yang disebabkan oleh kita sendiri. Jadi kemiskinan itu karena salah urus dari negara atau juga karena ketiadaan kepekaan di antara sekitar masyarakat kita untuk membangun solidaritas sosial ya. Jadi soal-soal global memang bisa kita mulai dengan cara melakukan tindakan-tindakan secara lokal. Jadi dari mulai lingkungan hidup, mulai hemat air ya. Kalau di kami bagaimana air itu dijaga kelestariannya, sustainability-nya terus dipelihara supaya orang lain pun bisa merasakan manfaat adanya air. Dan di beberapa wilayah penjagaan lingkungan hidup dengan mempertahankan sumber daya air, dengan melestarikan hutan lindung, hutan adat misalnya, itu juga bagaimana gerakan menghadapi globalisasi ya. Tapi mungkin yang paling sederhana, kita juga tidak konsumtif terhadap produk-produk global ya. Jadi kemarin misalnya boykot produk Prancis misalnya, saya kira tidak melulu karena soal agama ya, tetapi juga kita juga harus membangun bahwa banyak sumber-sumber lokal yang lebih baik, tapi mungkin kita karena cenderung brand mark ya, merek-merek dagang itu yang menjadi daya pikat kita, sehingga seolah-olah kalau tidak merasakan merek-merek tertentu kita dianggap ketinggalan zaman. Tapi saya percaya bahwa teman-teman di UNY maupun di Unpati sudah berusaha untuk mencintai produk-produk dalam negeri ya. Jadi pakai makanan lokal, beras, atau kalau di Ambon makanan pokoknya apa, Mas, Mbak? Masih beras? Papeda, Pak. Oh, berbeda-beda. Apa saja misalnya? Papeda, Pak, papeda. Apa itu? Boleh saya dijelaskan makanan pokok yang khas di Ambon? Sagu, Pak. Oke, sagu. Tidak adakah impor sagu kah? Ya. Yang jelas tidak ada impor sagu ya. Karena hanya di Indonesia sagu itu ada. Oke, itu juga daya tahan kita menghadapi globalisasi adalah memproduksi kekayaan alam kita secara maksimal dengan melestarikannya. Jadi kalau kita bergantung pada beras, kalau di Jawa mungkin sebagian besar mengkonsumsi beras ya. Dan apalagi kalau krisis panennya gagal, kebanyakan ya terpaksa impor. Dan saya kira ini juga menjadi satu tantangan. Bagaimana ketergantungan pangan kita menjadi sebab mengapa kita juga menjadi tergantung secara global. Oke, terima kasih Olivia. Jadi memantik pertanyaan Anda, bagaimana generasi muda ya? Cobalah kita berusaha dari lingkungan sekitar untuk membangun kemandirian, membangun ketahanan kepribadian kita. Ya, saya juga tidak menolak bahwa laptop, handphone itu adalah bagian dari produk internasional. Tapi yang jelas kita kemudian tidak, karena ada teknologi semacam itu, kita kemudian menjadi tergantung ya. Saya tidak membayangkan kalau tidak ada listrik di kampung Anda atau di tempat kita. Mungkin apakah kita harus mati hidup gitu ya? Nggak mungkin ya. Kita tetap harus hidup walaupun tanpa listrik, tanpa handphone ya. Saya pernah 3 hari di salah satu daerah 3T di NTT. Ya biasa aja teman-teman masyarakat di sana. Meskipun nggak ada listrik nggak ada masalah. Yang penting bisa hidup, anak-anak bisa sekolah, dan bisa melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi. Jadi yang dibangun spiritnya, semangat dan etos kerjanya itu saya kira. Karena globalisasi tidak ada artinya apa-apa kalau kita tidak punya jati diri yang jelas.
Gitu. Oke, terima kasih Mbak Olivia. Mungkin teman yang lain, silakan. Iya, saya Pak. Saya ingin bertanya Pak. Silakan, Mbak Silva ya. Iya, perkenalkan nama saya Silva Solmena. Nah, jadi di sini saya ingin tanyakan, apakah akibatnya jika Indonesia tidak mau menerima arus globalisasi dari luar negeri? Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih Silva. Bagus ini. Oke, sebelum saya respon, teman-teman yang lain, ada yang mau menanggapi dulu dari pertanyaan pemantik dari Silva? Silahkan. Oke, Arif, silakan Arif. Silakan Arif mau menanggapi Silva. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Izin menjawab dari Mbak Silva, nanti mungkin bisa ditambahin oleh teman-teman dan juga Pak Samsuri. Ya. Nanti pertanyaannya, bagaimana jika Indonesia tidak mau mengikuti arus globalisasi seperti itu, Gih? Yeah. Menurut saya, dalam konteks kita sebagai mahasiswa ataupun calon tenaga pendidik, yang pasti apabila kita tidak mengikuti arus ataupun mengikuti perkembangan zaman, kita akan terbelakang ataupun menjadi tidak kenal dunia luar dan juga tidak mengerti ataupun perkembangan dari situasi yang ada di dunia. Karena sekarang kita tahu sendiri pasar bebas ASEAN juga sudah mulai memulai aktivitasnya dan juga globalisasi semakin meningkat perkembangannya. Jadi yang pasti apabila kita dalam konteks sebagai mahasiswa dan calon guru PPKN tidak mau mengikuti itu, kita akan tertinggal oleh zaman dan juga yang bisa juga kita nanti saat mengajar di kelas bisa lebih paham siswanya daripada gurunya, seperti itu. Dan juga dalam konteks pemerintah, apabila negara kita tidak membuka dengan dunia luar, kita akan tidak bisa berkomunikasi dan juga melakukan berbagai hubungan kerjasama yang mana notabene-nya itu banyak menguntungkan kita, seperti kita juga banyak sekali hutang di luar negeri dan itu apabila kita tidak membuka dengan luar negeri tidak bisa berhutang, seperti itu Pak. Baik, terima kasih Pak. Ya, terima kasih Mas Arif. Ya, tadi sudah ada pertanyaan pemantik ya. Oke. Ada respon dari kawan-kawan yang lain? Barangkali dari Universitas Patimura sendiri atau dari UNY. Oke, Yoga. Yoga mau menanggapi, silakan Yoga. Baik, terima kasih pada Pak Samsuri yang telah memberikan kesempatan pada saya untuk menjawab pertanyaan. Tadi pertanyaannya terkait dengan bagaimana jika Indonesia tidak mengikuti arus globalisasi. Menurut saya ini pertanyaan tentang globalisasi secara luas, karena kalau dari Mas Kota tadi banyak menyinggung tentang ekonomi dan juga teknologi dalam pemerintahan. Akan tetapi perlu diingat globalisasi kan juga memiliki dampak-dampak negatif di dalamnya. Terkadang kita kalau terlalu mengikuti arus, kita lupa akan jati diri dan lain spirit kebangsaan kita. Gitu. Perlu kita juga selektif dalam mengikuti arus tersebut agar tidak kehilangan jati diri, khususnya di rumpun ataupun ranah-ranah yang strategis gitu. Jangan sampai kita hanya mengikuti arus tapi kita melupakan jati diri. Menurut saya ketika kita bisa untuk bertindak selektif, kita juga bisa melangkahkan kaki ataupun memberikan suatu hal yang atau berdiri di kaki sendiri gitu Pak, menancapkan tombak berdiri di kaki sendiri, saya rasa juga bisa dilakukan ketika kita tidak hanya mengikuti arus. Contoh saja kita Pak Samsuri tadi menyinggung tentang ketahanan pangan gitu. Ketika kita hanya mengikuti arus globalisasi, kita ketika tidak sudah kesulitan, maka kita hanya akan impor dan lain sebagainya. Akan tapi ketika kita mencoba untuk improve tidak hanya mengikuti arus, kita bisa melakukan ketahanan pangan itu di dalam negeri tanpa harus melakukan impor. Meskipun di sisi lain kita mengalami kekurangan, di sisi tersebutlah kita harus melakukan globalisasi dengan dunia luar, akan tapi perlu penekanan ataupun
selektifnya harus tetap dilakukan. Tidak semata-mata kita melakukan tindakan globalisasi ataupun borderless ini dengan sebebas-bebasnya. Mungkin itu dari saya, Pak. Terima kasih. Oke, ada satu lagi respon. Nyong Ushen, barangkali mau menanggapi Nyong Ushen. Silakan. Oke. Atau ada lagi yang lain selain Nyong Ushen? Ayo, Pak. Oke, ini Nyong Reno ya? Oke, silakan. Iya, Pak. Oke, perkenalkan saya nama Reno Ujuna dari Universitas Patimura Ambon. Di sini saya mau menanggapi jikalau semisalkan di Indonesia tidak mengenal globalisasi, maka pasti kita kita masih berada di zona manusia awam, yaitu manusia yang tidak mengetahui apa-apa. Dan juga kalau menurut saya tadi disinggung di situ bahwa globalisasi juga itu ada dampak positif dan negatifnya. Kalau menurut saya dampak positif dan negatif globalisasi itu tergantung dari kita manusia, tergantung dari kita sendiri, bagaimana cara kita mengelola globalisasi itu dalam hal yang baik, maka itu diperuntungkan untuk kita, dan hal yang buruk juga itu merugikan buat kita. Jadi globalisasi itu sebenarnya sesuatu hal yang bisa dikatakan menguntungkan kepada diri kita dan juga bisa merugikan. Terus tadi kalau misalkan di Indonesia tidak mengenal globalisasi, maka saya bisa katakan bahwa sekarang kita masih di zona yang mana manusia tidak mengetahui apa-apa, yang mana manusia belum mengenal di dunia luar itu perekonomiannya bagaimana, perkembangan negaranya bagaimana. Jadi kalau misalkan di negara Indonesia memang tidak menerapkan globalisasi, maka sampai sekarang negara Indonesia belum bisa dikatakan berkembang. Mungkin seperti itu, Pak. Oke, terima kasih Mas Reno ya. Baik, bagus. Oke, saya mencoba membuat satu titik simpul dari perbedaan atau bahkan mungkin ada yang sama dari kawan-kawan ya. Di percaturan internasional abad 20, 21 sekarang misalnya, tidak mungkin bangsa-bangsa di dunia melakukan otarki atau memenuhi kebutuhannya sendiri-sendiri tanpa kerjasama antar bangsa. Sehingga ini juga berdampak pada persoalan bagaimana memanfaatkan kerjasama bilateral maupun kerjasama internasional di antara bangsa-bangsa ini dengan prinsip-prinsip kedaulatan yang diakui oleh setiap negara berdasarkan piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Jadi kalau Anda coba cermati bagaimana prinsip-prinsip kerjasama dan perjanjian internasional, salah satunya adalah bahwa setiap pihak negara-negara yang bekerjasama harus mendapatkan saling kemanfaatan atau keuntungan, dan itu resikonya bahwa kita saling berbagi, memenuhi hajat hidup dari masing-masing pihak yang terikat dengan perjanjian internasional itu sendiri. Ada memang contoh-contoh negara yang berusaha menarik diri dari proses hubungan internasional. Ini kaitan dengan globalisasi ya. Tapi memang itu resikonya sangat besar. Kalau Anda lihat misalnya Korea Utara ya, atau dulu misalnya bagaimana Libya, atau bahkan mungkin juga sebelum timbul perang saudara di Syria, itu kan bagaimana mereka mencoba melihat posisi mereka sebagai negara-negara yang bisa sendiri. Atau Iran ya, Iran juga pernah bagaimana susah payah ketika diembargo oleh masyarakat Barat terutama, sehingga kemudian mengalami kesulitan pangan dan juga ekonomi. Tapi begini, secara konseptual, tidak ada satu negara di dunia yang bebas dari pengaruh globalisasi. Tidak ada satu masyarakat internasional yang bebas dari masalah-masalah globalisasi. Persoalannya adalah bagaimana setiap negara, bangsa, mensikapi, memposisikan diri dengan dua sisi yang
berlawanan dari globalisasi yang baik maupun yang buruk atau negatifnya. Jadi Reno bagus, juga Arif dan teman-teman yang lain juga perlunya membangun jati diri. Jadi globalisasi itu medium yang bisa ditempati oleh semua orang, oleh semua bangsa, dan ketika kita masuk tanpa identitas, lalu apa bedanya kita ini dengan orang lain? Karena nilai-nilai yang dibangun oleh setiap negara bangsa memiliki value yang sifatnya tidak bisa disamakan secara global. Tapi ada value baik secara historis, agama, budaya, ya, yang itu kemudian menjadikan mengapa konteks lokal menjadi penting sebagai penciri dari identitas sebuah negara bangsa. Jadi, oke, globalisasi adalah medium, ruang bersama untuk bertemu dalam proses kerjasama. Dan untuk itu maka tidak mungkin negara-negara di dunia mengabaikan arti penting globalisasi sebagai wahana kerjasama internasional. Nah, apa yang harus dilakukan oleh bangsa-bangsa di dunia ini supaya eksis di tengah-tengah pergaulan internasional di era globalisasi ini? Ya, salah satunya tadi, saran-saran yang sudah disampaikan, memperkuat jati diri atau identitas nasional kita sendiri. Jadi kalau kita punya dasar filosofis Pancasila, kemudian tradisi penghargaan terhadap kebinekaan, kemajemukan, ya. Lalu kita juga punya fondasi pemahaman sejarah dan bentuk negara kesatuan Republik Indonesia, ya kita pertahankan itu sebagai konsensus dasar nasional kita yang menjadi ciri di tengah-tengah pergaulan internasional. Kalau Anda masih ingat salah satu teks yang dibuat oleh Soekarno tentang Trisakti, jadi 3 poin pokok bagaimana Indonesia menghadapi pergaulan internasional. Pertama adalah memperkuat jati diri kepribadian nasionalnya dengan dalam aspek politik, ya, kedaulatan politik, dan ini penting. Jadi kalau Anda melihat bagaimana negara bangsa itu menjadi pasar bagi negara lain dan selalu kalah, itu karena punya hutang politik yang sangat besar pada negara lain, misalnya hutang pinjaman luar negeri, ya. Jadi di masa lalu kan kita sering sekali diintervensi oleh soal-soal hutang internasional. Karena apa? Ya, ini menjadi sandera politik yang sangat besar. Jadi dalam Trisaktinya Soekarno, kita harus membangun kedaulatan politik. Karena kalau tidak ada kedaulatan politik, presiden kita nanti lama-lama menjadi kacung, jadi budak dari negara lain. Ya, DPR kita disandera untuk mengesahkan peraturan perundang-undangan yang tidak pro rakyat, kita misalnya gitu, ya. Kenapa? Karena legislasinya ya tadi menjadi tidak berdaulat, gitu, ya. Kemudian yang kedua, kedaulatan ekonomi. Ekonomi ini kan tadi saya setuju bahwa di era globalisasi ini kan yang paling menonjol adalah sektor ekonomi, baik ekonomi dalam arti pangan maupun ekonomi dalam bentuk infrastruktur, teknologi maupun sarana fisik, ya. Bagaimana konsep maritim tol, ya, tol maritim, tol laut, ya. Itu kan sebenarnya bagus. Tapi ketika tol laut itu kemudian hanya sebagai konsensi bagi-bagi kepentingan ekonomi untuk investor asing, itu berbahaya. Di Jawa ini terasa sekali. Tol-tol yang dibuat panjang-panjang itu tidak bisa dinikmati seluruhnya karena dia dinikmati oleh orang-orang yang punya uang untuk melintasi jalan tol. Coba Anda sekali-kali nanti kalau sempat di Jawa, naik jalan tol dari Serang, dari Banten, sampai ke Jawa Timur, Pasuruan itu. Itu habis 1 jutaan mungkin. Bisa dihitung. Jadi tol itu tidak murah. Tol itu menjadi mahal, gitu, ya. Oke, nanti kapan-kapan kalau ke Jawa, teman-teman bisa mencoba jalan tol itu berapa Pak. mahal. Mahal banget, Pak. Oh, mahal. Oke. Apalagi Arif yang ke arah Sumatera, Pak. Oh ya, Sumatera mahal, ya. Wah, sangat mahal, Pak. Saya dari Boyolali ke Cirebon saja udah ratusan ribu. Oke. Baik, jadi itu kedaulatan politik dan ekonomi. Dan yang ketiga adalah membangun kepribadian
yang kokoh dalam diri bangsa kita ini. Jadi kita tidak bisa menolak adanya globalisasi, tapi juga kita harus menyiapkan paling tidak kedaulatan politik, ekonomi, dan ketahanan kepribadian budaya atau kepribadian nasional kita sendiri. Oke, saya kira itu Mas Mbak. Jadi kata kuncinya ya globalisasi tidak bisa kita elakkan. Indonesia tidak bisa menghindari itu, tetapi kita harus menyiapkan ketahanan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya. Apalagi pangan ya. Kan masyarakat kita paling lemah kalau sudah diserang sembakonya ya. Jadi kalau sembakonya sudah terbatas, wah ribut ini, bisa jadi revolusi gitu ya. Apalagi lapangan pekerjaannya diambil alih oleh tenaga kerja asing. Sudah repot lagi gitu ya. Apalagi kita hanya jadi kuli di negeri sendiri, outsourcing. Oke, ada satu lagi mungkin yang ingin direspon atau pertanyaan sebelum pada kesimpulan yang sangat terbatas ini. Oke, silakan. Satu lagi saya beri kesempatan pada teman-teman. Tadi sudah 2 dari Patimura, atau dari satu lagi dari Patimura lagi. Silakan, nanti yang dari Jogja nanti versi minggu depannya ya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Raise hand, boleh silakan raise hand. Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, saya beri kesempatan bagi teman-teman dari Jogja. Oh, Fatuleli, silakan. Fatuleli mau menanyakan? Oh, tidak. Oke. Bukan Pak, tadi diganggu adik. Ya, yang dari Jogja ada yang mau disampaikan? Saya izin tanya, Pak. Dela, oke, silakan Dela. Ini kan melihat bahwasannya globalisasi ini sangat berpengaruh pada bidang ekonomi, seperti itu tadi adanya pasar bebas, sehingga nantinya sumber daya manusia yang di Indonesia sendiri harus bisa bersaing dengan sumber daya manusia asing seperti itu. Nah, yang ingin saya tanyakan, yang harus diperbaiki agar kualitas sumber daya manusia Indonesia ini meningkat, apakah dari sistem pendidikannya atau sistem lainnya, itu bagaimana ya Pak? Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Dela. Menarik, jadi yang manakah yang harus diperbaiki? Wah, ini kompleks jawabannya. Saya persilakan kawan-kawan yang lain dari Patimura, Unpati. Ada yang ingin merespon pertanyaan Dela? Silakan raise hand supaya saya bisa mengetahui yang akan merespon. Oke. Jadi teman-teman, ini kebetulan dengan Zoom saya bisa merekam pergaulan kita, sehingga kawan-kawan nanti kalau butuh perjalanan kegiatan ini bisa nanti Anda unduh. Nanti setelah ini saya akan share lewat Google Drive yang linknya saya akan serahkan ke Pak Dr. Samuel ya. Jadi yang dari Universitas Patimura nanti saya akan linkkan dengan Pak Dr. Samuel. Sehingga teman-teman yang aktif berpartisipasi dari Unpati bisa diketahui. Oke, kemudian yang dari UNY juga nanti juga sama bisa diketahui pula secara baik. Silakan, ini ada pertanyaan dari Dela yang mempertanyakan dari sektor manakah yang harus diperbaiki sehingga globalisasi bisa kita hadapi. Barangkali yang perlu kawan-kawan ingat. Ya, Pak. Oke, sebentar Mas Reno. Jadi yang perlu diingat bahwa bagaimana globalisasi kita tempatkan dalam konteks pendidikan kewarganegaraan ya. Nanti kita coba tambahkan. Silakan Reno, silakan. Oke, terima kasih Pak. Di sini kalau menurut saya yang harus kita perbaiki adalah pendidikan. Okay. Kenapa pendidikan? Karena sekarang kita lihat saya contoh saja yang paling ekstrim yang paling kita lihat di itu yaitu mungkin disepelekan, tapi kalau menurut saya itu yang paling menerobos dalam artian produk-produk yang masuk itu ya yang paling identik itu kalau menurut saya itu kosmetik. Bagaimana cara produk kita agar tidak ketinggalan zaman dengan kita meningkatkan pendidikan kita menciptakan, karena negara Indonesia ini dikenal dengan berbagai macam rempah. Nah, di situ kita akan mengelola lebih baik lagi supaya dari
orang-orang ada di Indonesia tidak keluar lagi untuk mengkonsumsi atau bahan yang diimpor oleh negara lain. Bagaimana cara kita untuk menciptakan hal yang lebih efektif, yang lebih bagus untuk masyarakat Indonesia merasakan bahwa produk kita lebih unggul daripada produk yang lain. Jadi kalau menurut saya itu meningkatkan kualitas ilmu pendidikannya lebih baik lagi. Mungkin seperti itu, Pak. Ya, terima kasih Reno. Ya, pendidikan menjadi garda depan yang penting untuk diperbaiki. Ada lagi yang lain? Silakan. Novita, oke. Oh, tadi Novita mengacung tangan. Lain. Silakan. Raise hand ya, bisa raise hand. Dengan menekan tombol raise hand, nanti harapannya nanti saya bisa tahu siapa yang akan merespon dari pertanyaan kawan kita Dela. Ada? Oke, nampaknya cukup ya. Baik, terima kasih Mas Reno. Perlu diakui bahwa kualitas sumber daya manusia yang baik itu menjadi salah satu prasyarat bagi kesiapan sebuah negara bangsa untuk menghadapi tantangan globalisasi. Dan ini kita bisa lihat misalnya dari indeks pembangunan manusia yang salah satu indikatornya adalah aspek literasi. Literasi itu tidak hanya soal kemampuan baca tulis, tapi juga kemampuan untuk mengelola dan memanfaatkan sumber informasi sebagai keunggulan, sebagai keutamaan dari kehidupan umat manusia yang bermartabat. Jadi kalau kita selama ini kan banyak bangsa-bangsa yang rusak, hancur, pecah belah, karena kegagalan memahami informasi yang jumlahnya banyak di era sekarang. Hoax ya misalnya, itu kan bagaimana informasi ini diproduksi sebagai cara untuk menghancurkan kelompok yang berbeda kepentingan. Literasi sebagai salah satu indikator kemampuan atau indikator ketersediaan sumber daya manusia yang baik tidak melulu pada soal-soal yang tadi saya sebutkan informasi ya, tapi juga dimensinya luas. Kalau Kementerian Pendidikan Kebudayaan mengenalkan sedikitnya ada 8 aspek literasi ya. Ada literasi finansial, literasi kebinekaan kalau tidak salah, kemudian literasi numerik, literasi sains ya. Saya kira ini juga penting untuk kita pahami. Nah, kaitan dengan civic literasi melek kewargaan, ini juga poin penting untuk bagaimana pendidikan kewarganegaraan menyiapkan individu-individu warga negara ini untuk siap menghadapi globalisasi. Jadi bayangan saya, kalau setiap individu warga negara tidak punya daya literasi yang memadai menghadapi globalisasi, khawatir hanya menjadi limbah aja atau hanya menjadi tempat limbah informasi yang masuk ke diri kita. Kita hanya menjadi konsumen informasi. Tapi kan mestinya kan kita yang menjadi penyaring dan memproduksi informasi, begitu mestinya. Jadi kalau hadirnya kelompok-kelompok kreatif, hadirnya kelompok-kelompok seni dan budaya atau anak-anak kreatif itu juga salah satu cara untuk menandingi arus globalisasi dari negara-negara lain. Jadi hadirnya drakor, drama Korea ya, kelompok-kelompok seniman Korea, itu juga tantangan buat kita untuk menandinginya dengan secara inovatif pula. Kita tidak bisa misalnya menolak, pokoknya iklan-iklan drakor itu nggak boleh ada di Indonesia, nggak bisa. Nah, caranya ya kita membuat counter, tandingan. Dan tandingan itu mestinya harus lebih baik dari apa yang kita lawan. Kalau kita buat sinetron-sinetron remeh-temeh itu ya bukannya mendidik, tapi malah menjadi cara melemahkan semangat kebangsaan kita. Ya, jadi ini juga kritik. Jadi memang betul bahwa pendidikan menjadi garda depan yang harusnya dibangun. Dan kementerian kita di Renstra yang baru mencoba membangun satu profil pelajar Pancasila istilahnya ya. Jadi pelajar Pancasila ini ada 6 indikator elemen
esensial yang harus dimiliki oleh anak-anak pelajar kita supaya di era globalisasi nanti juga atau sekarang menjadi kuat. Tapi ini memang proses ya, tidak bisa instan. Dan itu harus melibatkan orang tua, keluarga, dan masyarakat. Dan sekolah itu memiliki peran strategis, terutama mengedukasi, membangun karakter, dan juga tentu saja menyiapkan kompetensi yang dibutuhkan agar bisa hidup secara baik di zaman sekarang yang penuh dengan rupa-rupa persoalan baik bangsa di dalam negeri maupun persoalan-persoalan internasional. Baik, teman-teman, ini maaf sudah 1,5 jam lewat. Jadi kata kunci kesimpulan dari poin PKN dalam konteks globalisasi, pertama bahwa globalisasi jangan dimaknai sebagai sebuah ancaman, tetapi menjadi sebuah peluang. Untuk itu maka kita harus menyiapkan diri sepenuh jiwa, sepenuh raga, segenap komponen bangsa ini dengan kompetensi dan kemampuan yang bisa dimaksimalkan, baik kearifan lokal, tradisi, nilai-nilai yang menjadi spirit kita berbangsa, maupun keahlian-keahlian yang diperlukan ketika kita menghadapi globalisasi ini. Lalu yang kedua, konteks globalisasi dalam pendidikan kewarganegaraan, meskipun ini masih terbatas saya uraikan, mudah-mudahan di pekan depan kawan-kawan bisa bergabung lagi, dan nanti kita bertukar, Pak Dr. Samuel akan melengkapinya. Jadi dalam konteks globalisasi, pendidikan kewarganegaraan memiliki peran yang pertama adalah menyiapkan generasi muda atau warga negara muda ini dengan kemampuan yang ideal berkaitan dengan kompetensi kewargaan berupa pengetahuan, sikap atau karakter, dan keterampilan kewargaan yang ideal. Nanti di poin-poin ke depan ada yang disebut dengan civic competencies atau kompetensi-kompetensi yang harus dimiliki oleh warga negara. Ada civic knowledge, civic skills, dan civic disposition. Lalu yang berikutnya, bagaimana PKN mengembangkan arti penting globalisasi dalam konteks pembelajaran. Ini saya kira nanti bagian yang harus kita elaborasi. Mudah-mudahan pekan depan kita masih bisa cukup waktu untuk menjelaskan ini ya. Nanti Pak Dr. Samuel akan membantu juga untuk melengkapi apa yang saya sudah sampaikan. Jadi saya kira 3 poin ini yang ingin saya tegaskan di pertemuan kita kali ini. Terima kasih kawan-kawan sudah bertahan sampai hari ini. Ada 81 peserta, termasuk saya jadi 82 ya. Ya luar biasa, cukup banyak. Dan mudah-mudahan ini tetap bisa kita pertahankan di pertemuan yang akan datang. Tapi nanti kita gantian ya, mungkin hostnya dari Pak Samuel nanti. Kalau sekarang kan hostnya saya. Jadi kita akan bertukar kesempatan belajar bersama tentang pendidikan kewarganegaraan. Meskipun nanti topiknya tetap saya akan standarisasi dari apa yang sudah saya muat di dalam Bismart ya. Jadi kawan-kawan dari Unpati silakan melihat-lihat konten dari Bismart itu sendiri. Sebelum saya akhiri, ada yang ingin ditanyakan? Silakan sebelum saya akhiri. 1 menit saja. Kalau tidak ada, oke. Saya senang sekali bisa bergabung dan membersamai teman-teman baik dari UNY maupun dari Universitas Patimura. Terima kasih pada kawan-kawan yang sudah merespon, memberi tanggapan, pertanyaan. Mudah-mudahan kita semua nanti di masa yang akan datang. Izin Pak. Ya, silakan Mas Arief. Ini sekaligus masih online Pak ya. Untuk yang tugas laporan observasi itu apakah kita jadi presentasi Pak? Ya, nanti minggu depan, mulai tanggal, ya setelah tanggal 7 November, sorry. Setelah tanggal 7 November. Jadi nanti ada poin-poin presentasi yang ada hubungannya dengan topik-topik yang nanti minggu depan kita bahas, misalnya topik kompetensi ya. Jadi ada topik tentang konteks PKN persekolahan ya, di topik ke-10.
Lalu topik ke-11 misalnya kita akan mendiskusikan bagaimana komponen kompetensi pendidikan kewarganegaraan. Lalu topik 12 kita juga akan bahas kurikulum PKN. Lalu 13 bagaimana kita membahas pedagoginya. Jadi dari hasil observasi kawan-kawan, kita bisa lihat bagaimana pedagogi, kurikulum, kemudian pengembangan kompetensinya, dan PKN di persekolahan itu seperti apa. Jadi tetap kita mulai diskusikan setelah tanggal 7 November yang ada hubungannya dengan topik-topik tersebut, Mas Arief. Baik, terima kasih ya, Pak. Ya, terima kasih, Mas Arief. Oke. Tidak ada lagi, kawan-kawan. Jadi teman-teman Universitas Patimura, jadi kami dari Jogja itu, teman-teman yang ikut mata kuliah ini, memiliki tugas mandiri untuk observasi ke sekolah-sekolah, mengamati pembelajaran PKN atau PPKN di masa pandemi. Jadi mereka, kawan-kawan dari Jogja ini, kemudian membuat laporan hasil observasi itu dan nanti akan didiskusikan sesuai topik-topik dari apa yang saya bacakan tadi. Jadi kawan-kawan dari Unpati juga boleh nanti menyimak dan boleh bertanya juga, gitu ya. Jadi silakan saja. Nanti mungkin 2 atau 3 kali pertemuan silakan bisa bergabung dengan kami lewat fasilitasi Zoom meeting ini. Oke, saya kira ini saja kawan-kawan semua. Terima kasih banyak untuk partisipasi dan join meetingnya. Mudah-mudahan ini menjadi berkah bagi kita semua. Dan teman-teman mohon maaf kalau waktunya agak siang. Kalau di Ambon sudah hampir jam 12 ya? Jam berapa sekarang? Setengah 12 ya? Oke. Setengah 12, Pak. Cukup siang ya, Mbak Mendri. Sangat siang ya? Oke, nggak apa-apa lah. Nanti gantian kalau dari sana jam 8, kita dari sini jam 6 pagi nih ya. Oke, tak apa-apa lah. Kita berbagi waktu walaupun durasinya berbeda. Ya, sekali lagi terima kasih atas partisipasi dan kehadiran kawan-kawan di fasilitas platform Zoom meeting. Mudah-mudahan berguna dan bermanfaat bagi kita semuanya. Salam sehat, jaga stamina, dan jaga semangat untuk terus belajar di masa pandemi. Dan teman-teman, saya kira cukup. Salam buat Pak Samuel, karena tadi saya lihat Pak Samuel sudah tidak lagi tampil di Zoom. Dan mudah-mudahan pekan depan, kalau ada waktu dari kawan-kawan, nanti bisa dilanjutkan untuk topik membahas hasil laporan observasi. Terima kasih banyak. Mari kita tutup dengan doa syukur. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak. Selamat pagi di Jogja dan menjelang siang di Ambon. Sampai ketemu. Selamat pagi dan selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Saya izin lab dulu ya. Sampai ketemu nanti. Terima kasih, Pak.